tadi sudah kita setting. Ini mikrotik masuk internet ke Ether 1 ISP, kemudian Ether 2 ini masuk ke laptop, kemudian dari Ether 4 ini kita hubungkan langsung dengan hub. Kemudian dari hub ini kita distribusikan menggunakan kabelan itu ke dalam. Pada pertemuan ketiga kali ini ada 5 item yang akan saya jelaskan teman-teman. Yang pertama adalah konfigurasi mikrotik lengkap untuk usaha RT RW-NET. Jadi mohon teman-teman untuk bisa nonton video ini sampai selesai. Kemudian yang kedua, security router di tempat pelanggan. Kemudian yang ketiga, setting router untuk pelanggan. Kemudian yang keempat, manajemen bandwidth. Kemudian yang kelima, pemasangan router menggunakan metode kabel LAN. Dan saya harapkan mulai dari pertemuan 3 kali ini teman-teman sudah bisa mulai membuka usaha RT RW-NET sendiri di rumah. Seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan kedua kemarin, bisa saya gambarkan untuk topologi RT RW-NET secara umum seperti ini teman-teman. Ini dari ISP atau sumber internet ini masuk ke mikrotik. Untuk sebagai contoh kasus, ini dari ISP kita akan setting dengan IP 191.254/24. Ini masuk ke Ether 1. Kemudian Ether 2-nya itu 1.1/24. Ini akan terhubung langsung dengan laptop yang kita gunakan untuk setting mikrotik. Kemudian Ether 5 kita buat segmen 10.1/24. Ether 5 ini nanti yang akan kita hubungkan ke hub, di mana hub ini fungsinya nanti akan menyebarkan atau mendistribusikan internet dari rumah kita ke pelanggan. Di pertemuan 2 kemarin itu ada 3 metode teman-teman. Pertama metode kabelan, kemudian yang kedua metode kabel fiber optik, kemudian yang ketiga menggunakan sistem wireless. Untuk penjelasan lengkapnya teman-teman yang belum nonton video part 2 bisa tonton terlebih dahulu. Nah untuk kali ini kita akan setting satu metode dulu, yaitu menggunakan metode kabelan. Nah, namun sebelumnya kita lakukan terlebih dahulu konfigurasi pada mikrotik sebagai server utama usaha RT RW-NET. Baik teman-teman, untuk yang pertama kita lakukan konfigurasi pada mikrotik. Ini tutorial yang pertama, kita kasih tanda. Untuk settingan mikrotik kali ini akan saya setting dengan topologi sebagai berikut. Internet masuk dari ISP melalui Ether 1 dengan IP 191.254/24 dengan gateway 191.1. Kemudian Ether 2 lokal yang terhubung dengan komputer yang saya gunakan untuk setting itu 1.1/24. Kemudian untuk distribusi ke konsumen saya gunakan Ether 5 mikrotik. Saya beri nama to customer dengan IP 10.1/24. Untuk DNS saya gunakan DNS Google 8.8.8 dan 8.8.4.4. Sebagai contoh, untuk RT RW-NET-nya nanti saya beri nama Rudy_net. Kemudian nanti topologi untuk router yang dipasang di pelanggan, saya menggunakan router TP-Link TLUR 840. Itu untuk IP-nya 192.168.10.2. Ini sesuai dengan IP di Ether 5 ya teman-teman ya. Di sini kan segmen 10. Nah, kemudian nanti IP di tempat konsumennya juga menyesuaikan segmen 10.
Sebagai contoh, ini untuk pelanggan pertama itu namanya Pak Budi. Paket yang diambil, paket download dan upload itu 1 Mbps. Nah, kalau saya gambarkan bentuknya seperti ini teman-teman ya. Nah, ini tadi dari SP masuk ke Mikrotik, ke Ether 1, kemudian dari Ether 5 masuk ke hub, kemudian distribusi langsung ke tempat konsumen. Oke, langsung saja kita lakukan konfigurasi untuk Mikrotiknya. Kita biar kelihatan teman-teman untuk topologinya sebagai acuan. Kita buka terlebih dahulu Winbox-nya. Ini Mikrotik yang akan kita setting. Saat ini saya menggunakan Mikrotik RB941 sebagai contoh. Untuk teman-teman bisa disesuaikan Mikrotik yang teman-teman gunakan. Caranya itu sama saja. Untuk yang pertama, buka di Neighbor, kemudian refresh, klik di bagian MAC address, kemudian masukkan password bawaannya admin, kemudian passwordnya kosong, kemudian klik connect. Ini tampilan pertama kali ketika membuka Mikrotik yang masih baru. Kemudian kita lakukan remove konfigurasi. Kita hapus konfigurasi lama bawaan dari pabrikannya. Kita close. Kita buka lagi Winbox-nya. Kita refresh. Nah, ini IP-nya sudah 000. Kita buka lagi teman-teman. Nah, langkah pertama, klik di bagian interface, kemudian beri nama sesuai dengan tadi topologi yang kita buat teman-teman. Nah, ini kita samakan Ether 1 1, kemudian Ether 2 lokal, kemudian Ether, di sini RB941 4. Ini sorry teman-teman, Ether 4 ya. Ether 4. Nah, Ether 4 to customer. To customer. Customer. Nah, kayak gini. Setelah kita beri nama di bagian interface, kemudian kita masuk di bagian IP, kemudian address. Nah, di sini kita masukkan IP address sesuai dengan topologi yang sudah kita tentukan. Pertama, untuk IP1 itu mengikuti topologi 192.168.191.254/24. Untuk topologi ini tidak harus sama ya teman-teman, bisa disesuaikan dengan topologi di tempat teman-teman sesuai dengan topologi yang ingin teman-teman bangun di usaha RT/RW-nya. Kemudian Ether 2 lokal, kita kasih IP 1.1.1.168.1.1/24. Kemudian yang terakhir Ether 4 yang terhubung dengan customer 10.1.168.10.1/24. Klik apply, oke. Nah, sampai di sini untuk proses konfigurasi IP address-nya sudah selesai. Setelah itu kemudian IP firewall. Nah,
Kita tambahkan NAT-nya di sini teman-teman, klik tanda plus. Kita isi di bagian chain SCR NAT, kemudian out interface itu either 1 1. Kemudian klik apply. Kemudian kita masuk di bagian action. Di bagian action kita pilih masquerade, klik apply, kemudian OK. Setelah itu kita masuk ke IP root. Kita masukkan gateway-nya teman-teman. Nah, ini gateway-nya tadi 192. Nah, ini teman-teman 191.1. 192.168.191.1. Kita full screen dulu. Apply, oke. Nah, sampai di sini sebetulnya konfigurasi mikrotik dasarnya sudah selesai teman-teman. Sekarang kita cek apakah sudah mendapatkan internet. Ping 192.168 Google www.google.com. Oh, DNS-nya belum kita masukkan. IP DNS 8888, kemudian 8844. Allow request, apply, oke. Ini terminal pin 8888. Nah, untuk konfigurasi dasar mikrotik sampai di sini sudah selesai teman-teman. Mikrotik ini sudah online, sudah mendapatkan sinyal internet. Tinggal kita sempurnakan untuk kebutuhan RT/RW-NET. Tadi untuk nama RT/RW-NET-nya Rudinet, kita kasih nama teman-teman di bagian sistem identity Rudinet. Ini hanya untuk konfigurasi tambahan saja teman-teman ya. Kemudian kita kasih password juga teman-teman. Sistem user, kita buat user baru. Misalkan usernya Rudi, ininya full, kemudian passwordnya Rudi biar gampang. Rudi, apply, oke. Close. Kita coba masuk dengan user dan password yang baru tadi yang sudah kita buat. Kita masih masuk menggunakan MAC address Rudi. User dan password yang kita buat sudah selesai teman-teman. Kita langsung saja kita disable sistem user. Nah, sampai di sini tahap konfigurasi mikrotik untuk RT/RW-NET sudah selesai. Kemudian yang tahap selanjutnya adalah security router di tempat pelanggan. Nah, untuk keamanan router di tempat pelanggan, tujuannya adalah agar pelanggan itu tidak sembarangan mengganti router atau mengganti IP atau mengganti settingan apapun. Maka di mikrotik servernya itu perlu kita aktifkan fitur IP ARP teman-teman. Nah, ini kan tadi yang Ether 4 itu Ether yang terhubung dengan konsumen. Itu caranya klik kanan, klik 2 kali. Kemudian di bagian ARP ini teman-teman pilih reply only. Kemudian klik apply, kemudian klik OK. Nah, dengan memilih ARP reply only, maka semua perangkat yang terhubung dengan Ether 4 itu harus didaftarkan MAC address-nya teman-teman. Jadi MAC address perangkat dengan IP itu harus menjadi satu kesatuan, tidak boleh terpisah.
Oke teman-teman, sampai di sini tahap kedua sudah selesai. Kemudian sekarang kita lakukan setting router untuk pelanggan. Sekarang kita masuk tahap konfigurasi yang ketiga teman-teman, setting router untuk pelanggan. Bagian ketiga, router ini akan saya setting dengan topologi sebagai berikut teman-teman, menggunakan metode static IP dengan IP 192.168.10.2, kemudian subnet 255.255.255.0, gateway 192.168.10.1. Gateway ini merupakan IP dari Ether 4 mikrotik yang tadi teman-teman. Kemudian DNS-nya masih sama, DNS Google 8.8.8.8 dan 8.8.4.4. Untuk sebagai contoh, nama konsumennya adalah Pak Budi. Paket yang diambil itu paket 1 Mbps. Nanti untuk speed ini akan kita setting dari mikrotiknya. Untuk sekarang langsung saja kita konfigurasi untuk routernya. Ini routernya sudah terpasang teman-teman. Kita buka admin. Router yang saya gunakan adalah TP-Link TLWR 840. Kemudian login. Oke, yang pertama saya biasa setting di bagian time teman-teman atau waktu. Klik get from PC, kemudian klik save. Setelah itu klik di bagian security. Yang pertama adalah bagian remote management. Tujuannya adalah agar bisa di remote dari server. Settingannya seperti ini teman-teman. Isikan 255 4 kali. Klik save. Kemudian di bagian advanced security, agar bisa di ping dari mikrotik, kita hilangkan tanda checklistnya. Kemudian klik save di bagian ini ya. One port forbid ping packet from one port. Kemudian klik save. Kemudian di bagian wireless ini isi sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Misalkan kalau tadi konsumennya itu namanya Pak Budi, kita kasih nama Budi Hotspot misalkan. Budi Hotspot. Untuk settingan yang lainnya biarkan seperti ini, kemudian klik save. Masuk di bagian WPS, kita disable. Kemudian di bagian wireless security, nah ini untuk password si routernya ini. Misalkan sebagai contoh admin kecil semua, admin 1 2 3 4. Oke, klik save. Nah, kemudian yang terakhir kita setting di bagian networknya, di bagian WAN. Masukkan IP sesuai dengan topologi yang tadi sudah kita tentukan. Kita gunakan metode static IP tadi dengan IP 10.2 ya teman-teman. 10.2 192.168.10.2. Kemudian subnet 255.255.255.0. Untuk gateway-nya 10.1, DNS-nya DNS Google. Kemudian klik save.
Nah, langkah terakhir kita perlu mengcopy MAC address dari router yang kita gunakan, teman-teman. Untuk kita masukkan tadi ke dalam settingan Mikrotik. Ini yang saya sebut tadi security, atau tadi poin yang kedua, teman-teman. Security router di tempat pelanggan. Kita copy terlebih dahulu MAC address-nya. Sampai di sini untuk konfigurasi router TP-Link TLWR840 sudah selesai, tapi belum bisa digunakan, teman-teman, karena MAC address-nya belum kita daftarkan ke Mikrotik. Oke, sekarang kita balik lagi ke settingan Mikrotiknya. Kita refresh dulu, teman-teman. Nah, sudah muncul di sini. Kita buka menggunakan MAC address. Nah, di bagian kita daftarkan tadi MAC address routernya, teman-teman. Klik di bagian IP, kemudian ARP. Klik tanda plus. Nah, masukkan IP addressnya 192.168.10.2. Masukkan tadi MAC address dari router, teman-teman. Router TP-Link 840. Nah, untuk interface-nya, interface Ether 4, klik apply, kemudian klik OK. Nah, di sini maksudnya adalah, teman-teman, untuk IP 192.168.10.2 itu sudah dipasangkan dengan MAC address yang ini. Jadi nanti ketika pelanggan mengganti IP di routernya atau mengganti si router itu sendiri, ketika pelanggan itu tidak konfirmasi ke kita itu, maka router tersebut tidak akan bisa online. Intinya antara IP ini dengan MAC address ini sudah tersetting di Mikrotik ini, teman-teman. Kita coba, kita ping apakah sudah terkonek. Nah, sampai di sini konfigurasi Mikrotik, kemudian konfigurasi router itu sudah selesai, teman-teman. Sebelum kita coba, kita perlu menambahkan satu konfigurasi lagi, yaitu untuk limitasi manajemen bandwidth-nya. Tadi paket yang diambil kita simulasikan adalah 1 Mbps. Ini poin yang keempat. Untuk manajemen bandwidth kita gunakan metode yang paling sederhana, yaitu menggunakan simple queue. Nah, di sini teman-teman tinggal klik queue, kemudian klik tanda plus, kemudian kita kasih nama tadi sesuai nama pelanggan, Pak Budi misalkan. Untuk target IP-nya 192.168.10.2. Nah, ini target uploadnya 1 Mbps, kemudian untuk downloadnya 1 Mbps, kemudian klik apply, klik OK. Nah, setelah ini akan kita cek, teman-teman, apakah bandwidth yang didapatkan sesuai dengan limit yang sudah kita tentukan, yaitu 1 Mbps. Sekarang kita masuk ke tahap konfigurasi terakhir atau praktek terakhir, teman-teman, pemasangan router menggunakan metode kabelan. Jadi untuk
penggunaan metode kabelan ini kita susun seperti ini ya teman-teman. Tadi sudah kita setting, ini mikrotik masuk internet ke Ether 1 ISP, kemudian Ether 2 ini masuk ke laptop, kemudian dari Ether 4 ini kita hubungkan langsung dengan hub. Kemudian dari hub ini kita distribusikan menggunakan kabelan itu ke dalam router teman-teman. Nah, router inilah yang nanti kita simpan, kita pasang di tempat pelanggan. Oke, kita coba tadi teman-teman untuk konfigurasinya. Kita scan terlebih dahulu. Di sini ada Budi hotspot. Tadi password yang kita setting adalah admin 1234. Di sini sudah terhubung teman-teman, sudah mendapatkan sinyal internet. Kita cek, sudah bisa teman-teman. Kita cek speed apakah tadi sesuai dengan limitasi yang sudah kita buat, yaitu download dan upload itu 1 Mbps. Ini cek speednya teman-teman, mendekati 1 Mbps, artinya limitasi yang kita buat itu bisa berjalan dengan baik. Nah, di sini untuk download itu 0,85 mendekati 1 Mbps, kemudian uploadnya juga 0,73 mendekati 1 Mbps. Ini sudah sesuai dengan konfigurasi tadi yang kita lakukan. Oke teman-teman, untuk pertemuan ketiga kali ini mudah-mudahan teman-teman sudah mulai bisa praktek untuk membangun jaringan RT RW-NET sendiri. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.